dan menatap mentari. Di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, karena kita bisa bila bersama-sama. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia, jadi juara. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, Karena kita bisa bila bersama-sama. kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia, jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya bersatu padu, tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi. Seperti Pancasila, inilah dasar yang mengikat kita semua. Bangga dengan kebinekaan, kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia, jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya. Di tanah ini kita lahir dan menatap mentari. Di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, karena kita bisa bila bersama-sama. Kita Indonesia
sesungguhnya bersatu padu, tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya. 92,1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô? Excusez-moi, je suis dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho, 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan Buat kamu bertemu lagi dengan Dias dan Mayasa siang hari ini ya. Halo teman Pro 2 yang siang ini ngerasa kalau wah siang-siang hitlist biasanya request lagu nih Kak Dias. Hari ini gimana? Sesuai dengan yang udah kita share di media sosial. Kalau siang ini wow, ada yang beda nih. Karena gak cuman aku yang hadir siang ini untuk kamu teman Pro 2, tapi juga sudah hadir teman-teman dari Yayasan Stepping Stone. Selamat siang buat Beli Made juga Mariana, halo. Sekali lagi halo. Iya, boleh Beli Made, boleh ini yang mikrofonnya dideketin ya. Boleh ya. Nah itu dia. Sebentar ya. Ini adalah momen dimana kita bisa ngebahas hal yang kayaknya untuk siang ini beda dari bayangan teman Pro 2 ya. Karena kita berangkat dari beberapa pengalaman sebelumnya, bahkan berangkat dari keluhan atau berangkat dari semangat yang emang dipupuk dari awal ini dibentuk sampai akhirnya terbentuklah Yayasan Stepping Stone ini ya, Mariana ya, juga Beli Made ya. Nah, tapi sampai akhirnya ini menjadi hal yang penting dibahas. Sebenarnya dari mana dulu nih sebelum yayasan terbentuk? Apakah ada kesibukan tertentu sebelumnya yang Beli Made atau Mariana lakuin sampai akhirnya penting nih kita bangun yayasan ini nih gitu. Gimana Beli Made? saya mungkin mulai Boleh. ini dan nanti lanjut sama ini. Saya minta maaf dulu karena bahasa Indonesia tidak bahasa pertama. Oke. So jika ada dengar sedikit beda, untuk mulai yayasan, ya saya sebelumnya sudah datang di Bali dan sudah tolong sama anak disable. Dan waktu di sana keliling dan ketemu banyak orang tua bingung. Anak saya lahir ada kurang, ada masalah. Tapi saya tidak tahu kemana untuk bisa lebih optimal ya. Dari itu ada ide dan 11 tahun lalu sudah kami bangun
Wow. Ada ide bagaimana kami bisa tolong orang tua segini untuk dia tidak harus keliling. Dia tidak harus cari di mana jalannya, karena jika harus segitu pasti nanti belakangan baru mulai Ketahuan. mengobati sesuai paling optimal. Iya, betul. Hari itu sudah buang waktu ya, dan kasihan hasilnya mungkin juga beda daripada jika mulai dari awal. Nah, So dari itu ada ya stepping stones Bali, bener batu lompat nama itu ya bahasa Inggris. Bagaimana kami bisa bikin batu lompat untuk koneksi dari orang medis, orang tua, pasien. Dan dari awal 11 tahun lalu saya langsung duduk sama Pak Made iya. dan lihat bagaimana kami bisa tolong orang tua segini. Mungkin Made bisa tolong ngomong lagi dari awal itu. Cuma ini ya, jadi yang unik adalah ketika Mariana sudah ada di Bali belasan tahun, akhirnya bertemu dengan Bli Made. Ketemu di mana Bli Made? Jadi begini ya, ketemunya sih karena kita sudah ada hubungan keluarga sebenarnya. Oke. Ya, beliau adalah adik ipar, cuman adik ipar dari ibu seperti itu. Udah itu beliau senang bergerak di kegiatan sosial, dan beliau pingin mendirikan yayasan. So pasti kami support ya. Apalagi kegiatan ini adalah kegiatan murni sosial. Betul. Selanjutnya Mariana Oman mendirikan yayasan ini kurang lebih tahun 2013 sebenarnya kami sudah rembug bertiga dengan suaminya namanya Pak Putu Pertama. Udah itu kami sendiri dan Mariana Oman. Siap. Pertamanya sih tidak 100% ke kaki bengkok, lebih ke disabilitas umum ya seperti itu. Karena ditemukan banyak kasus di Bali, khususnya di Buleleng dulu. Setelah itu banyak orang tua anaknya umur sudah di atas kepala 5 tahun lah, masih bingung cari jalan gimana caranya untuk dapatkan tindakan medis, area rehabilitasi seperti itu. Sehingga berdirilah yayasan ini yang namanya Stepping Stone Bali. Dan yayasan kami di bawah naungan Dinas Sosial dan Kemenkumham seperti itu. Oke. Jadi itu, dan mendapatkan rekomendasi kalau nggak salah 2016 baru kami bisa ya, baru bisa tembus sah ya seperti itu. Ya mungkin itu Emang harus usaha banget ya. Memang harus step. perjalanan seperti itu. Kunjungan pertama kami yaitu Desa Tukat Sumage, sasaran kami ya. Karena kami lihat Desa Tukat Sumage itu mempunyai dusun yang paling banyak. Berarti jumlah penduduk banyak. Banyak juga. Udah itu luas wilayahnya. Jauh nggak tuh dari sini? Ya lumayan. Udah itu ada daerah pegunungan juga. Jadi komunikasi, informasi rasanya masih perlu seperti itu. Dan kalau dilihat pekerjaan, ya pasti lebih banyak buruh dan pertanian di sana. Nah, itu sasaran. Itu dia ya. Karena tadi juga dibahas sama Bli Made kalau sebenarnya banyak disabilitas yang ditolong oleh Mariana juga Bli Made. Tapi akhirnya mengkerucut ke mereka yang memang punya kaki pengkor ini kan. Apa ada suatu diskusi dulu sebelumnya sampai akhirnya mengerucut ke kaki pengkor atau bagaimana tuh? Kita pengen banget tahu nih. Iya. Terima kasih ya. Iya. Jadi untuk teman-teman Pro 2 ini ya, Pro 2, bahwa kami setelah di lapangan pertama kali kami temukan anak kaki bengkor Desa Panggung Paruk, Maria. Jadi masih ingat Mariana ya? Itu Jadi tuh kita pengen banget diceritain tuh. Ya, diceritain dulu sedikit ya. Jadi temukan anak kaki bengkor yaitu di Desa Panggung Paruk. Namanya siapa? Masih ingat? Kalau nggak masih ingat pasti. Kok karena sampai sekarang masih connect. Namanya yaitu Edi. Halo Edi. Sekarang mungkin sudah umur 10 tahunan Maria. Edi sekarang. Mungkin 10 tahun sudah. Ketemu di sana anak kaki bengkor. Dan langsung pas kami mengadakan sosialisasi di Posyandu, ketemu dengan ibu-ibu Posyandu, Bu Bidan seperti itu. Dan langsung kami temukan anak kaki bengkor 1 di sana.
Wow, kayak semacam Iya, clue ya. iya, iya. Seperti clue. Clue ya, bahwa kami harus kerja di sini loh. Selanjutnya dengan ketemu satu anak kaki bengkor dan masih bingung bahwa bidannya juga belum tahu harus arahnya kemana seperti itu. Oh ini termasuk kasus apa seperti itu. Ya dari sana kami punya inisiatif dengan Mariana dan selanjutnya dari Edi ketemu Siwa, Nopi, ya Mar, ya seperti itu. Dan Nopi dan Siwa ini umurnya sudah di atas 10 tahun rasanya Mar ya. Saat itu? Ya saat itu, kalau nggak salah 16 tahun. 16 tahun, oke. Berarti kan sudah terlambat dapat tindakan. Iya, iya. Walaupun masih bisa kami bantu, tapi pengeluaran kos biaya pasti besar. Nah, banyak pertimbangan ya. Dengan demikian kami langsung punya inisiatif di luar membantu anak-anak disabilitas lainnya selain kaki bengkor. Jadi kami fokusnya di sana jadinya ya. Ke kaki bengkor. Karena kami sadar betul kalau dibiarkan anak kaki bengkor ini walaupun dari 1000 kelahiran ada satu tidak ditangani secara dini, so pasti banyak anak kaki bengkor yang tidak dapat tindakan. Juga penting untuk jelaskan teman-teman paham apa artinya kaki bengkor karena waktu kami baru keliling ada masalah apa sama kaki, bilang oh itu kaki bengkor, tapi itu tidak kaki bengkor, pasti ada beda-beda juga. Gitu. Atau bilang oh mungkin itu polio. Itu benar beda juga. Banyak macam ya, sebelum banyak dipastikan. Macam bisa jadi, tapi kaki bengkor itu nama CTEV aslinya, of bahasa medis. Ya. Tapi di sini bilang kaki bengkor, clubfoot ya. Bahasa Inggris. Iya betul. Ini benar kaki telapak kaki itu yang bengkok masuk ke dalam telapaknya. Dan itu benar turun, so dari lahir, tidak jadinya dari berapa tahun. So benar dari lahir langsung bisa kelihatan. Dan saya juga sudah tahu dan pernah lihat sampai USG kelihatan. So jika orang ibu hamil sudah kadang-kadang bisa deteksi itu, tapi ini lumayan susah ya. Pasti lahir bisa langsung harus melihat dulu. Dan ini bisa juga satu kaki, bisa dua kaki. Bisa kiri, bisa kanan. Tapi dan langsung ini kaki ke dalam, jika tidak ditolongi apa-apa, anak bisa jalan tapi kaki masuk ya. So dia jalan di atas kakinya. Bisa, cuman susah ya kalau jalan ya. Susah dan juga selama berapa tahun, bisa sampai umur 20 tahun pasti sudah lebih susah. Orang lebih besar, orang lebih berat. Dan itu dia. Harus pakai tongkat, akhirnya juga pakai kursi roda. Kami sudah berapa kali ketemu itu juga. Jika tidak ditolong apa-apa. Jadi ini memang dalam artian dari awal memang sudah beli Made juga Mariana bareng-bareng yang menggerakkan ini ya. Kesan yang Mariana rasakan tuh untuk bergerak di sini tuh seperti apa Mariana? Yang Mariana rasakan gitu sama karena harus bergerak di bidang ini. Saya paling penting untuk sama orang tua itu artinya untuk bisa kekuatan atau dukungan motivasi dan awareness untuk benar orang tua sudah paham atau bidan atau kader dia benar bisa tolong sendiri. Tidak ada tanggung jawab kami untuk tolong anak ini, benar masyarakat sudah kuat dan dari itu saya senang sekali. Kami juga pernah sama orang muda murni muda-mudi. Muda-mudi gabung juga. Wow, itu kapan beli Made? Jadi begini, kami itu bersama Mariana setelah keliling di luar kami mengadakan sosialisasi ke Kadar Posyandu, bidan desa kayak itu. Kami juga punya inisiatif kayak mengadakan workshop kecil lah ya. Bersama anak Setikes Bulele, anak-anak Setikes Bina Usada dan Pasar. Tapi sudah berlangsung? Sudah berjalan semuanya. Karena kami lebih fokus ke deteksi dini jadinya. Seperti yang disampaikan Mariana, anak kaki bengkor ini sebenarnya kan termasuk difabel bawaan. Berarti dari lahir sudah bengkok sudah kelihatan kasusnya. Kasusnya itu ada di telapak kaki ya.
Jadi telapak kakinya masuk ke dalam, udah itu lututnya bisa digerakkan seperti itu kemungkinan murni kaki bengkor. Karena ada beberapa jenis kaki bengkor yang tidak murni kaki bengkor seperti itu. Mungkin salah satunya karena ada kasus di mental juga bisa menyebabkan terjadinya kakinya bengkor. Berarti di situ beli berusaha nanya juga kan, berusaha untuk mencari tahu. Iya pasti. Apakah ini sesuai dengan sasaran kami gitu ya, sasaran kalian untuk bisa tergabung dalam yayasan gitu ya? Iya, pasti seperti itu ya. Karena dari semua kasus yang kami dapatkan banyak juga ibu bidan masih bingung. Kadang-kadang anak polio dibilangin kaki bengkor ya gitu. Seperti itu. Padahal kaki bengkor dengan polio kan jelas beda ya. Kalau polio kalau nggak salah dia itu kasusnya di tungkai lengan dan kaki, berarti lemas dia. Jalannya makanya agak terseret ya seperti itu. Tapi kalau anak kaki bengkor seperti yang sudah disampaikan tadi sama Ibu Mariana Omen, anak ini berdiri bisa, berjalan bisa, lari juga bisa. Cuman kasusnya telapaknya yang seperti ini kan minder. Oke. Dengan posisi telapak yang ke dalam tidak normal seperti yang lainnya. Tidak bisa pakai sepatu. Iya, tidak bisa pakai sepatu, tidak bisa pakai sandal. Iya. Sesuai yang seperti orang yang normal. Gitu. Iya, jadi lebih ke mental dari anak itu ya. Stigmanya juga ya. Jadi memang berangkat dari bagaimana cara mengatasi stigma masyarakat supaya anak itu terbantu dan juga anak itu lebih baik hidupnya sampai besar nanti gitu ya Mariana ya. Sama Beli Made. Wah, keren sih ya, jiwa sosialnya tinggi sekali. Oke teman Pro 2 yang ingin ikutan nanya ya untuk segmen siang ini, boleh langsung ke Instagram di @rri_singaraja atau boleh juga langsung melipir ke Instagramnya dari Stepping Stone ya. Stepping Stone Bali kalau nggak salah ya. Itu nama lengkap. Iya. Soalnya ada akun yang lain ya kayak The Stepping Stone ID. Banyak ya. Oke, jadi jangan sampai salah akun untuk nanyain segala macam, atau boleh ke WhatsApp 0811 399 1054. 92,1 Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok Buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
Teman Pradua masih bareng Dias Damayasa, masih bareng Beli Made juga. Dan juga ada Mariana yang siang ini akan nemenin kamu sampai jam 12 siang nanti. Karena kita juga lagi ngebahas, ini penting juga ya untuk teman Pradua tahu semacam perbedaan dari kaki pengkor dan kaki-kaki yang lain gimana ya Belia. Karena kan kita lihat juga sekedar tahu kalau dari bentuk mungkin mirip ya. Ternyata kaki pengkor ini beda dengan posisi kaki yang lain. Kayak mungkin tadi dibahas polio segala macam, terkesan sama tapi sebenarnya lain. Karena kalau kita lihat dari segi kekuatan juga kelemahan dari yang mengalami juga itu jadi perbedaan ya Beli Made ya. Oke, selama ini gitu ya, selama berhubungan atau bersinggungan dengan mereka juga mengelola yayasan, tantangan yang paling berasa sampai dengan sekarang apa? Dari Beli Made mungkin tantangan yang paling dirasakan. Iya, terima kasih. Jadi Stepping Stone Bali terutama teamwork yang ke lapangan ini ya. Iya. Jadi yang langsung bersentuhan dengan masyarakatnya, yang bersentuhan langsung dengan orang tua yang mempunyai anak kaki bengkor, sudah pasti banyak tantangan. Salah satunya ada keluarga yang masih mempunyai stigma, ya masih percaya dengan leluhur bahwa anak kaki bengkor ini adalah anugerahnya dan tidak perlu dibenahi lagi. Ya rasanya itu, tetapi dengan tekad kuat kami dan ketulusan hati kami pingin membantu, rasanya tidak salah ya. Rasanya tidak salah kami mengarahkan orang tua, memberikan pemahaman. Tujuan kami kan lebih baik. Iya. Untuk betul memperbaiki kaki yang posisinya ke dalam bengkok dan nantinya menjadi omongan di luar. Kami mengarahkan untuk menjadi sempurna, masa tidak boleh seperti itu ya. Ya jadi itu yang bisa kami sampaikan sama orang tua dan kami kasih contoh beberapa anak yang sudah kami bantu. Dengan demikian orang tua menjadi termotivasi, menjadi sadar. Akhirnya mau ya. Oh ternyata anak kaki bengkor ini bisa diselamatkan lu. Bisa Bapak Ibu tak gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi itu. Nah itu mungkin tantangannya. Tetapi di luar itu juga banyak tantangannya ya. Khususnya kalau kita bergerak di deteksi dini, pinginnya si anak dari 0 bulan sudah harus dapat tindakan medis. Jadi seperti itu. Cuman kadang-kadang keluarga ini ada yang belum punya kakak seperti itu. Jadi anak belum masuk di kakak atau akte belum punya akte kelahiran. Jadi terbentur di sana juga. Apalagi yang namanya keluarga yang tidak mampu. Kadang-kadang ngurus administrasi itu sulit sekali ya. Jadi kami juga harus bentuk tim pendamping untuk itu. Jadi memang harus sabar banget ya Beli Made. Iya pasti ya. Wow. Jadi seperti itu. Pada akhirnya gimana? Dari beberapa anak yang keluarganya tidak mempunyai kakak, udah itu akte. Dan kami komunikasi dengan staf desa, pada akhirnya bisa seperti itu. Malahan ada yang memang layak untuk dapat KIS karena kami sudah kerjasama dengan dinas sosial. Jadi cepat dapat tindakan dari dari dinasnya, tim medis dan yang lain-lain seperti itu. Tetapi dari semua kasus atau permasalahan yang kami temukan di lapangan, jujur ya kami katakan. Ternyata banyak jalan juga yang membantu kami seperti itu ya. Banyak juga yang senang membantu kami, memotivasi tim kami seperti itu. Karena berangkat dari niat yang baik ya Mariana ya. Berangkat dari tujuan yang baik. Banyak pasti yang mendukung. Donatur pasti banyak ya. Beberapa orang juga mendukung dengan tulus segala macam. Tapi sebelum donatur saya senang juga ngomong karena faktor sosial benar penting untuk bisa berhasil. Tapi kami bisa berhasil sama anak ini bisa benar tolong karena dokter ortopedi menghandle pasien itu. Karena jika ada deteksi ini dari bidan atau dari siapa di desa, harus ke dokter ortopedi di daerahnya. Ya, kami kerjasama sama dokter ortopedi di sini. Ada beberapa dokter ortopedi di seluruh Bali dan di luar juga. Tapi dia benar kasih gip dan kasih tindakan sesuainya.
Dan setelah fase medis di rumah sakit, non-stop kami tolongin anak sama orang tua untuk berhasil. Tidak ada bolong, tidak ada masalah lain. Dan juga setelahnya ada fase untuk brace. Itu fase juga lumayan intensif, berat untuk orang tua, dan belum ditanggung sama BPJS. So itu juga fase susah. Dan susah dapat juga. Brace itu di daerah Indonesia, di Bali juga ada beberapa masih susah dapat. Dan ini langkah juga penting untuk bisa selamanya berhasil berselamanya ya. So betul. Jika di gap dan dokter ortopedi kasih gapnya dan sesuai, langsung lepas, pasti kembali kakinya. Oh gitu. Dia tidak ada bisa tolong lagi karena BPJS juga selesai, dia pulangkan. Orang tua tidak tahu, diam di rumah, pasti kembali kaki pasti lagi. Kembali. Iya, ya, itu. Okay. Kalau ngomongin kasus gitu, kalau ngomongin hambatan ya, apakah ada yang orang tua setuju nih untuk anaknya ditanganin, tapi anaknya nggak mau, anaknya yang takut, karena mungkin ada beberapa anak yang takut rumah sakit gitu. Ada nggak kayak gitu, Mariana? Juga, tapi jika ada, karena kami lumayan intensif deteksi dini, kami ketemu anak 1 bulan sampai 3 bulannya. So fase tadi sama dokter ortopedi, kami coba selamatnya sudah sebelum 3 bulanan. So sudah tidak pakai gap atau apa, waktu upacara 3 bulanannya di betul, sini lumayan penting. Iya. So ini benar kecil dan penting untuk dukung ibu dan benar kekuatan ibu untuk kasih jalan itu. Ikut bergerak juga ya. Dan jika ketemu lebih besar, ya kami pasti koordinasi ngomong sama anak juga untuk ya, jelaskan dulu, kasih kenapa harus pakai itu. Itu langkah pertama. Ya. Tapi yang lain ya ada banyak anak takut sama dokter. Iya kan. Takut sama jarum suntik lah, takut sama selang segala macam. Nah, iya, benar-benar. Deteksi dini ini berarti range bulannya 1 hingga 6 bulan ya? Atau lebih? Ya, kami harap semangat untuk bisa ketemu anak lahir sesuai ini, bisa menghandle di dalam bulan 1 sampai 3 0 bulan. Iya, 0 bulan sampai ya 6 bulan. Tapi untuk pakai metode itu dokter ortopedi pasti bisa pakai selama berapa tahun, masih bisa coba berhasil pakai metode ini. Oh iya. Tapi jika anak sudah jalan, biasa setelah umur 1 tahun pasti sudah lebih susah karena anak sudah jalan. Dia harus fase duduk lagi karena pakai gap. Lebih susah untuk pasang gap, lebih susah untuk recovery orang tua, juga lebih ya. berat, lebih banyak kali harus pakai gap biasanya. Nah, semua ada impact itu iya, ke sana. Impactnya ke sana ya. Berarti selama ini memang langsung ke bidan gitu ya, beli made ya? Apa memang beli made survei juga ke desa-desa atau gimana waktu sekarang? Ya mungkin gini. Karena kan susah ya untuk mencari kasus biasanya kalau sebelum kami mengadakan deteksi dini, betul, sudah pasti kami ke desa. Nah itu ya, kan kami survei langsung ya mengadakan dulu sih workshop ke kadar-kadar posyandu. Jadi kenapa kami pada kegiatan posyandu? Karena dengan kegiatan posyandu saya yakin pasti ada ibu-ibu antar anaknya, anaknya ke posyandu. Nggak sih ditemukan nantinya kasus seperti ini, dan kami juga komunikasi dengan bidan desanya seperti itu. Dan dari sana juga sering kami temukan banyak kasus seperti anak lahir bibir sumbing, dikasih tahu sama Bu Bidan, oh Pak Kade ini Pak Made ada ini, gimana bisa dibantu atau tidak? Nah, gimana solusinya, ya, Pak Made? Jadi karena kami temukan banyak kasus waktu itu, ya sudah pasti kami sadar diri lah, tidak mungkin kami selesaikan semuanya, kasus ya. Iya. Untuk itu kami kerjasama dengan banyak yayasan yang bergerak di masing-masing. Kalau misalnya bibir sumbing, ya kami kerjasama dengan Senyum Bali atau yang lainnya seperti itu. Ada juga yang memerlukan kaki palsu, ada kaki kita atau mungkin ada Puspa di Bali seperti itu ya. Jadi itu yang kami ajak kerjasama.
banyak sih ya untuk yayasan yang sudah diajak kerjasama. Tetapi yang khusus untuk kaki bengkok, dari kasus yang kami temukan sebelum kami mengadakan deteksi dini, lebih banyak kami temukan sudah di atas 1 tahun, 5 tahun, malahan sampai 15 tahun. Wah, seperti itu. tantangannya ya, berat tantangannya ya. berat. Seperti dia bilang tadi, apakah ada ketakutan? Ya pasti, karena dia sudah tahu. Ya, kalau sudah umur di atas 1 tahun pasti ada. Apalagi sudah pernah ke Jalan, dokter, ya diperiksa ini dan ini seperti itu. Tetapi kalau yang anak 0 bulan, rasanya sih belum tahu ya, belum tahu ada trauma belum, ya pasti belum. Sehingga kami lebih banyak di sana jadinya bergeraknya supaya cepat keluarga sadar, tanggap, anak saya dari 0 bulan sudah bisa loh mendapatkan tindakan medis. Dan tindakan medis yang bisa melakukannya ya dokter spesialis ortopedi. Nah itu dia. Bukan stepping stone ya. Stepping stone ini memfasilitasi, memberikan arahan, dan bersyukur Mariana ya sekarang sudah banyak dokter spesialis ortopedi yang sudah bisa ajak kerja sama. Nah, apakah ada yang belum nih? Kalau ada yang belum langsung ke ini aja ya, stepping stone. Saya yakin semua dokter pasti pingin untuk kerjasama, karena pelayanan untuk anak kaki bengkok ini dari semakin dini semakin bagus seperti itu. Kemungkinan tanpa operasi juga. Nah, walaupun ada operasi, paling operasi kecil, operasi tendon ya seperti itu. Selain kami memfasilitasi itu, seperti disampaikan tadi sama Pak Ibu Mariana Oman, sebenarnya yang bisa kami bantu sih ini namanya sepatu brace. Ini sepatu brace namanya ya. Dan sepatu brace ini sebenarnya ada yang jual seperti itu. Tetapi kami ini gratis kan? Ini gratis kan, hak guna pakai seperti itu, karena kan masih bisa dimanfaatkan oleh yang lain. Ya. Berarti kalau udah sembuh bersangkutan bisa dikembalikan. Ya, dikembalikan. Itu ya. Ini kan karena anak kecil kan ada tumbuh kembangnya. Betul. Dari size sekian pasti dilepas. Nah, mungkin ini selamanya dipakai ya, walaupun pemakaiannya sampai 5 tahun seperti itu. Berarti banyak ya di yayasan ya? Kurang lebih sekarang ya brace-nya cukup lumayan. Banyak ya. Dan terima kasih nih instansi pemerintah sudah bantu kami juga ya. Sama-sama. Dari kementerian ya, dari Kementerian Sosial sudah membebaskan pajak kami dari lumayan juga ya kalau ini pajaknya. Dan kemarin ya sudah bisa diringankan Maria dari Kementerian Sosialnya. Keren, jadi luar biasa. Jadi terima kasih Ibu Menteri atau siapa ya sekarang. Boleh nggak sambil itu di-spill juga program-program dari Stepping Stones ini kayak gimana sih? Apalagi kan mau tahun depan nih 2025, adakah gebrakan-gebrakan lain gitu? Ya, pasti ya. Kami punya planning luar biasa ya. Kalau dulu 2023, 2024 ya. Kami masih berkutat di Bali dan di Banyuwangi. Sebentar, jangan bilang ke luar negeri nih ke tempatnya Mariana. Di seluruh Indonesia. Iya, kami seluruh Indonesia ya. Wow. Maunya kami selesaikan seluruh Indonesia ya. Wow, keren. Malahan 2025 kami mempunyai progres kerja lebih intensif ke online ya Mar. Ya, lebih ke online. Website. Jadi, ya seperti itu. Kami mempunyai Google Form nantinya yang harus diisi oleh ibu-ibu yang mempunyai anak kasus kaki bengkok. Nah, itu yang jelas sudah mendapatkan rekomendasi dari dokter spesialis ortopedinya. Nah, itu aja. Iya. Jadi kan meringankan beban juga orang tua. Betul. Harus ke Bali bisa nantinya. Cukup lewat online. Karena sudah di dalam beberapa tahunnya kami juga ada anak dari luar Bali datang ke sini untuk bisa tolong di sini karena di daerahnya tidak ada dokter ortopedi. Contohnya seperti sekarang juga dari Sumbawa, Dompu. Wow. Dan daerah itu jauh sekali. Belum ada banyak dokter ortopedi dan juga untuk bisa benar mengobati ini harus benar dokter ortopedi karena dia keterampilan itu. Tapi sementara gimana dulu bantuan yang bisa Mariana kasih ketika ada dari luar Bali nih ya ngubungin segala macam. Apa Mariana dan juga Blimade ke lokasi atau bagaimana?
semangatnya panjang seperti Banyuwangi juga daerahnya. Wow. Dulu pertama ada berapa anak datang, Ya. tapi sekarang kami bisa kerjasama sama instansi sama dokter ortopedi di sana. Lebih ringan untuk siapapun ya, untuk orang tua, untuk anak, untuk dokter juga bisa karena sudah ada Sudah ada di sana. kerjasama. Oke. Sekarang di dalam 2 tahun sudah 30 anak di sana, 20 sampai 30 anak. 30 anak kalau nggak salah ya di Banyuwangi sekarang. Ada anak kaki pengkor sudah deteksi, sudah mengobati, sekarang di fase brace, and ini juga fase lumayan ya Panjang. Panjang ya. dan tidak boleh lupa karena Panjang dan penting kaki kelihatan sudah lurus. So untuk apa saya harus merawat lagi karena sudah lurus? Iya. Harus, karena jika tidak menjaga benar kembali. Iya. Dan setengah tahun atau berapa lama tidak cukup, benar harus pakai teliti ya tiap malam. Setiap malam. Memang ada kemungkinan kembali lagi ya, Beli Made ya? Ya seperti disampaikan sama Ibu Mariana Omennya. Jadi pemakaian sepatu brace ini yang penting sekali ya. Walaupun anak sudah mendapatkan tindakan medis yang namanya ponseti dari dokter spesialis ortopedinya, tetapi kalau tanpa memakai sepatu brace, jadi ada risiko ke depannya, yaitu relapse kembali atau kembali lagi pengkor kakinya. Oh gitu. Nah fungsi dari sepatu ini yaitu menjaga posisi dan anatomi tulang. Iya. Makanya penguatannya sampai 5 tahun Maria. Pemakaiannya sampai 5 tahun. 5 tahun dari awal pakai ya. Dari awal pakai ya. Oke. Berarti kalau dari 0 bulan dia sudah dapatkan tindakan medis, berarti umur 5 tahun sudah pasti bisa selesai. Tergantung sekarang kasusnya seperti itu. Nah, dan sepatu brace ini harus kontinu dipakai. Memang ada sih batasan-batasannya Maria. Ya jadwalnya. Makanya kalau anak dari awal misalnya pemakaiannya ya 23 jam pertama sampai beberapa minggu seperti itu. Setelah itu baru ada penurunan lagi. Ya seperti itu. Mungkin kalau sudah di atas 1 tahun kemungkinan sudah ada beberapa yang mungkin pada fase tidur aja memakainya. Jadi tidak mengurangi motorik anak seperti itu. Apalagi yang sudah 0 bulan mendapatkan tindakan, ya lebih bisa ya. Lebih bisa untuk diselamatkan. Dan ibu-ibu andai kata mempunyai kasus anak kaki pengkor, jangan khawatir lagi, ya. Anak kaki pengkor yang murni kaki pengkor, 99% bisa normal. Wow. Ya, Iya, jadi iya. 99% bisa normal. Karena malahan bisa 100% lagi. Bisa ikut sekolah, bisa sekolah, ya. bisa semuanya jadinya. Karena jujur tetangga saya di Seririt ada yang sebenarnya punya kasus yang sama. Cuman waktu itu karena udah lama nggak di Seririt ya. Kalau nggak salah dia waktu saya SMP, beliau sudah umur kisaran belasan tahun. Mungkin sekarang udah umur berapa ya? Nggak tahu itu. Lebih susah kan ya. Ini benar dokter ortopedi dan harus benar ke langsung sana, langsung lebih ditanganin susah. ya. Karena zaman dulu mungkin ruang informasi nggak hebat sekarang ya, nggak secepat sekarang ruang informasi. Dan gitu. ini juga ya kami harapnya di mana-mana nanti di Indonesia, di Bali, di Buleleng, tidak ada neglected kaki pengkor, so tidak ada anak kaki pengkor tidak pernah mengobati. Neglected sudah bilang jika di atas 2 tahun, so semua dapat tindakan, dapat mengobati sebelum 2 tahun. Itu harapan kami, bagaimana kami bisa tolong dokternya, bidannya, untuk orang tuanya. Ada beberapa faktor dikumpulkan, bikin batu lompat, stepping stones together. Keren sih nama komunitasnya ya, stepping stone. Karena ada 2 fungsi ya namanya. Wah, betul, keren. Tapi ini sebenarnya kan tadi dibilang dari awal 5 tahun lah dipakai ya untuk sepatu ini. Apakah setiap orang perlu 5 tahun atau tergantung umurnya ya, Mariana? Sob dasar dari ada standar internasional seluruh dunia dipakai itu, dia bilang 5 tahun. So kami selalu harap ke sana. Ada beberapa contoh kami sedikit duluan, tapi benar 1 tahun masih rasa kurang ya. Karena aslinya sobnya 5 tahun. 5 tahun. Ya, Kami biar tidak nggak salah. berani. Betul. Dan pasti ada komunikasi juga sama dokter ortopedi. So waktu anak datang lagi untuk ganti brace atau ada pertanyaan dari orang tua, bagaimana saya
boleh ikut sama olahraga di sekolah atau ini ada pertanyaan juga seperti ini. Iya. Ya kami juga connect sama dokter. So ini dok, ini sesuai bagaimana harus Harusnya. give lagi atau bisa pakai brace lagi. Ini benar dukungan aja dari kami, medisnya benar dari rumah sakit. Rumah sakit itu ya. Jadi kalau ada keluhan dari segala macam dari korbannya atau bukan korbannya, dari pihak pelakunya gitu ya. Nanti langsung ke Blimade yang menjelaskan atau Blimade serahkan ke dokternya langsung untuk menjawabnya. Misalnya ada nih yang semacam kaki pengkor. Ada tim yayasan. Oh, langsung terus ada yayasan, dua ya? Bidang. So kami dari tim kami ada 2 bidang. Dan dia kumpul pasien tiap hari Kamis. Oh, setiap hari Kamis. Klinik kaki pengkor namanya itu. Uh-uh. So tiap ada orang tua ragu atau mau ada pertanyaan, silakan datang hari Kamis pagi, dari pagi ada. Kemana? Boleh telepon ke Ke Stepping Stone Oh, Stepping Stone Bali. di Kalibubuk. Kalibubuk, iya. Kalibubuk. Selalu boleh telepon juga karena selalu kami senang untuk tolong orang tua ya. Iya. Keren, luar biasa. Ini kita masih mengundang karena beberapa teman produk yang udah join, udah nanya. Langsung tadi aku simpulkan aja ke Mariana, pertanyaannya apa aja langsung ngobrol ya. Jadi ini untuk sesi yang terakhir kita masih undang ya, untuk teman Pro 2 yang masih pengen tahu ya, langsung aja ke WhatsApp 0811 399 1054. Jangan sampai ketinggalan informasi yang satu ini. Stay tune. 92,1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô? Excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Dan menatap mentari di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya
Pro 2, kita masih ngobrol-ngobrol seru. Sayangnya ini sesi yang terakhir ya. Kita bahas dari teman-teman dari A Stepping Stones. Wow, luar biasa. Mariana, makasih banyak sebelumnya ya. Terima kasih banyak untuk bisa ngomong di sini. Iya, apalagi kita sekarang kan maunya bahas goals tahun depan ya. Yang denger-dengar tuh kayak luar biasa ini jangkauan dari Stepping Stones nanti ya, Blimade ya. Kayak gimana? Ceritain dong di sesi yang terakhir nih. Biar nggak ini. Ya. Betul ya. Karena ngobrol-ngobrol ya, jadi kayak nggak berasa ya. Gimana? Iya, terima kasih. Jadi sebelum sampai ke goal ya, mungkin sedikit tadi belum terjawab juga ya pertanyaannya. Apa tuh? Bagaimana kalau yang di luar daerah Bali? Itu dia. Iya. Anak-anak yang kaki pengkor, supaya cepat dapat tindakan medis. Kami Stepping Stone Bali sudah kerjasama dengan banyak yayasan yang ada, khususnya yang ada di Banyuwangi namanya Mata Hati. Mata Hati. Jadi dengan yayasan itu kami bisa cepat mendapatkan anak-anak, data anak. Udah itu kami juga sudah disarankan ketemu dengan dokter spesialis di sana, dinas sosial di sana. Wah, luar biasa teman-teman di sana. Keren. Yang di Banyuwangi ya. Udah itu juga yang ada Lombok Care seperti itu, Henry Foundation. Jadi teman-teman ini adalah rekan-rekan kerja kami atau mitra kerja kami yang membantu kami untuk memberikan sasaran kepada anak-anak kaki pengkor yang ada di tempatnya. Seperti itu ya. Jadi dia yang membantu akomodasinya ke Stepping Stone, dan Stepping Stone siapkan rumah singgah seperti itu ya. Keren. Ya, jadi mungkin itu selanjutnya mungkin kalau di goal ya 2025 kami sih karena banyak tantangan rasanya hampir 388 anak yang harus kami fasilitasi untuk anak kaki pengkor, melihat ya situasi tempat, sarana dan prasarana yang ada di Stepping Stone Bali yang masih kalau dibilang tidak layak sih tidak. Tetap layak ya. Layak tetap. Cuman masih merasa kurang nyaman seperti itu. Dan kami ada keinginan untuk renovasi gedung, bikin gedung baru seperti itu. Nah tujuannya ya so pasti menjaga SOP si anak, si keluarga, supaya pasien ini bisa merasa nyaman dapatin pelayanan seperti itu. Ada ruang bermain cukup untuk anak-anaknya seperti itu ya. Mungkin ada motivasi dari teman-teman, kami siap untuk itu seperti itu. Lebih ke kenyamanan mereka ya. Iya, lebih kenyamanan ya. Karena kan kalau anak-anak suka apa ya, kalau istilahnya suka rewel ya kalau misalnya nggak nyaman gitu ya. Seperti Mariana, itu. Kalau ruangnya terbuka dan yang lain-lain kan rasanya juga kurang merasa terjaga keamanan dan kenyamanan si anak. Itu dia si anak. Apalagi pada waktu pemeriksaan kakinya dan yang lain-lain mungkin itu. Jadi tahun depan itu bakal ada renovasi nih di gedung sekarang. Rencana ada renovasi ya. Semoga berhasil dan sukses ya. Harapannya seperti itu. Semoga. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ada teman-teman yang memotivasi, silakan. Iya, betul. Seperti itu. Mungkin langsung ke Instagramnya ya untuk sementara waktu, karena kan di Instagram ada contact person ya, ada hotlines-nya ya. Di mana Instagramnya? Blimade coba lengkapnya nama Instagramnya. Stepping Stones Bali. Ya, Semua social media Stepping Stones Bali. So ada Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, LinkedIn. Langsung cari ya Stepping Stones Bali. Ada S-nya di belakangnya? Ya, Stepping Stones. Lebih banyak batu. Nah, banyak batu yang bisa membantu ya. Stepping Stones Bali ya. Jangan sampai salah follow atau subscribe, karena beberapa akun ada yang mirip-mirip ya. Ada Stones-nya gitu. Jangan sampai salah. Stepping Stones Bali ya, lengkap. Yang akan nanti mungkin beralih ke Stepping Stone Jakarta mungkin ya kan, keluar Bali tadi dibilang kan Indonesia. Ya, dan sekarang juga karena sudah ada bukti di Buleleng sudah ada lebih lancar ya, karena ada telepon dari bidan ke kami. Oh anak ini ada lahir ada kaki pengkor, bagaimana bisa tolong, daripada orang tua keliling. So kami senang. Semangat tahun depan juga rencana keliling di Bangli, karena di sana bagaimana bisa tolong untuk bikin langkah jaringan lebih luas, pendek ya, lebih lancar untuk orang tua. Luar biasa, keren sekali. Ada mungkin pesan yang mau disampaikan ke teman Pro 2 sebelum kita lanjut ke
program yang lain nih. Iya, so pasti ya untuk teman-teman Pro 2. Khususnya bisa nantinya mengketok tularkan apa yang kami sampaikan, sehingga keluarga yang mempunyai kelahiran anak kaki bengkok atau kasus apapun yang ada hubungannya dengan difabel, silakan komunikasi dengan Stepping Stone Bali. Welcome Stepping Stone-nya untuk semuanya ya. Jadi seperti itu, dan mudah-mudahan nantinya Stepping Stone Bali untuk di Banglinya semua desa welcome Maria. Semoga. Semoga ya, kami harap desa di Bangli bisa kami selesaikan 24 desa kalau kesalahan nantinya ya. Dan di luar Bali juga di Nusa Penida. Ya, Nusa Penida juga progres kami ya untuk 2025. Oke, siap. Terima kasih Blimade juga Mariana sudah meramaikan siang hari ini. Terima kasih banyak semuanya. Ketemu lagi di segmen atau mungkin event lain yang lebih wah lagi ya. Bali. Luar biasa. Thank you juga buat teman Pro 2. Untuk hari ini jangan lupa aku masih ada buat kamu. Pastikan terus di Pro 2 Singaraja. Pro 2 teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan menatap mentari di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara.